Ini merupakan perubahan dari proses CRM itu sendiri. Ini kalau dibagi dengan sederhana begitu ya, ada dua gitu ya. Yang kiri itu pendekatan yang sifatnya lebih eh, tradisional begitu. Yang ini lebih tradisional, sedangkan yang ini lebih modern gitu ya. Nah, kalau dilihat dari periodnya, awal mulanya, maka ini setelah 1990, ini setelah 2010. Nah, tadi saya sampaikan bahwa dalam menentukan layanan apa yang kemudian kita bisa berikan ke customer, itu harus berbasis data yang akurat, yang punya kualitas yang baik. Nah, pada konsep sebelumnya, begitu ya, yang pendekatan yang masih cenderung tradisional, maka datanya berasal dari internal. Nah, sedangkan kalau yang sudah lebih modern begitu, data itu tidak hanya dari internal perusahaan, artinya internal perusahaan itu disimpan dalam sebuah server perusahaan, tetapi juga bisa memanfaatkan external big data. Begitu ya, kita tahu bahwa media sosial itu merupakan sumber data yang sangat luar biasa besar atau kita sebut sebagai big data. Nah, itu bisa dimanfaatkan sebagai data tambahan untuk merumuskan kebijakan CRM yang tepat. Nah, karena big data itu berasal dari apa namanya media sosial begitu ya, internet yang luas, bentuknya macam-macam, maka datanya tidak hanya yang structure tapi juga unstructured. Nah, bedanya kalau yang structure atau terstruktur itu sudah dalam bentuk tabel gitu ya, dalam sebuah spreadsheet atau dibaca dengan Microsoft Excel, itu sudah terstruktur, sudah ada judulnya, sudah ada datanya berapa. Tapi untuk data yang unstructured itu yang memang belum terstruktur seperti halnya tabel data begitu ya. Nah, contohnya apa? Misalnya tweet di aplikasi Twitter gitu ya. Atau misalnya postingan foto di Instagram atau video di YouTube. Itu kan data sebenarnya, tetapi bentuknya unstructured ya, belum terstruktur. Nah, penyimpanannya karena sekarang sudah mengarah ke cloud begitu ya, maka penyimpanannya di server yang tidak disimpan di perusahaan. Berbeda dengan pendekatan sebelumnya bahwa perusahaan memiliki server sendiri yang disimpan di dalam perusahaan untuk menyimpan data, gitu ya. Nah, analitiknya jika eh, tahapan apa namanya CRM yang lebih tradisional maka menggunakan statistika yang multivariat ya, multivariat statistik artinya dengan memanfaatkan beberapa variabel-variabel dari sebuah data. Nah, tetapi untuk pendekatan yang lebih modern tidak hanya multivariat statistik begitu ya, tetapi juga ditambah dengan artificial intelligence, memanfaatkan machine learning di sana. Ada metode-metode yang atau algoritma yang kita gunakan spesifik begitu ya. Karena datanya makin banyak, maka teknik untuk mengolah datanya juga semakin canggih begitu ya. Apalagi kalau kita kaitkan dengan data-data yang didapat dari sensor-sensor tertentu, gitu ya. Maka ada peran IoT di sana untuk mengambil data gitu ya, dari sensor, kemudian mengirimkan data itu ke dalam sebuah sistem database itu yang disimpan di cloud tadi. Nah, itu merupakan bagian dari artificial intelligence. Nah, bagaimana aksesnya? Kalau dulu mungkin masih jarang menggunakan mobile ya, aplikasi di HP, tapi sekarang sudah biasa. Dan sifatnya real time. Dengan interaksi dengan customer berbeda dengan yang sebelumnya, yaitu pre-plan, harus direncanakan. Bagaimana kemudian kita meminta sebuah feedback dari apa namanya dari perusahaan begitu ya. Misalnya ada barang hilang begitu. Itu janjian dulu kapan kita bisa diskusi itu. Tapi kalau sekarang kan sudah komplain langsung bisa disampaikan lewat sosmednya, lewat aplikasinya dan seterusnya. Nah, berkaitan dengan perangkat lunak atau sistem informasi yang dipakai, maka kalau pendekatan sekarang lebih cenderung ke software as a service. Seperti kita tahu bahwa layanan cloud itu tidak hanya menyediakan penyimpanannya saja, tetapi juga menyediakan software apa yang mau dipakai. Sudah terintegrasi di sana. Berbeda dengan pendekatan sebelumnya yang masih cenderung on-premise. On-premise artinya softwarenya atau layanan CRM itu hanya dimiliki oleh perusahaan. Seluruhnya dipunyai perusahaan, dikembangkan oleh perusahaan secara internal gitu ya. Kalau sekarang karena disimpan di cloud, ada kemungkinan layanan CRM-nya terintegrasi atau software as a service.
Nah, ini merupakan framework dari rantai nilai atau value chain dari CRM. Nah, ini tahapan utamanya yang di atas ya. Jadi dalam ini lebih khusus ke customer retention and customer development. Tadi kalau kita bahas di customer life cycle ada 4 ya. Mulai dari identifikasi, terus kemudian akuisisi, acquiring, itu mendapatkan customer. Nah, selanjutnya adalah retention. Customer retention itu mempertahankan dan mengembangkan customer. Nah, ini sebenarnya lebih lebih dekat ke dua proses terakhir ya, retention dan development. Yaitu dimulai dari memeriksa bagaimana portofolio dari customer-nya dianalisis, kemudian dilihat kembali ya, didekatkan secara lebih intim begitu ya, dipahami lebih dalam bagaimana sebenarnya profil dari customer yang ingin dituju, baru kemudian mengembangkan sebuah mekanisme layanan. Tujuannya apa tadi ya? Meningkatkan intensitas transaksi, meningkatkan value dari masing-masing transaksi, sehingga bisa menghasilkan profitability yang berasal dari hubungan dengan customer. Nah, supportingnya atau pendukungnya ya tentu saja adalah organisasi dari perusahaan ya. Di sana ada kepemimpinan, bagaimana budaya perusahaan, lalu data dan teknologi informasi, orang-orangnya, dan juga prosesnya. Apakah memang prosesnya sudah terdefinisikan dengan baik atau belum di perusahaan untuk mengerjakan 5 bagian ini. Nah, tapi kalau kita lihat sekarang, supporting condition yang tentu saja yang lebih dominan adalah data dan teknologi informasi ini. Tadi seperti yang disampaikan di video sebelumnya, bahwa ini menjadi kunci. Bagaimana kita bisa menyiapkan perangkat teknologi informasi yang memadai untuk juga menghasilkan data yang baik atau bisa mengolah data yang baik, sehingga apa? Proses dalam keempat life cycle tadi ya, baik itu identifikasi, akuisisi, retention, dan development-nya menjadi lebih presisi, menjadi lebih akurat dengan menggunakan data yang baik. Nah, ini memang cenderung lebih tradisional pendekatannya. Ketika misalnya semakin bergerak ke modern, tentu saja mungkin tahapannya sudah tidak persis 5 di atas ya. Nah, nanti kita akan pelajari di video-video berikutnya.